Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Kita masuk dalam pasal yang kelima. Dan insyaallah malam ini kita selesaikan risalah ini. Baru besok kita baca risalah bantahan Syekh Shalal Al-Fauzan terhadap risalah Azimatul Fikr. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Faslul Khamis, Takfirul Mu'ayyan. Pasal yang kelima, permasalahan berkaitan dengan vonis kafir secara personal, secara ta'yin. I'lam rahimakallah anna madhhab ahli sunnati wal jamaah anna man nataqa bil kufri aw fa'ala al kufra fa innahu yukaffaru bi'ainihi. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya madhab ahli sunnati wal jamaah, mereka mengikrarkan bahwasanya siapa saja yang mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, maka pelakunya divonis kafir secara personal, secara spesifik. Dan ini hukum asal. Hukum asal. Man talabbasa bil kufri waqa'al kufru alaih. Siapa saja yang melakukan perbuatan kekufuran, maka tetaplah kekufuran itu padanya. Ini hukum asal. Dan bisa jadi terkadang dikecualikan padanya dalam keadaan seperti mukrah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya itu kokoh, tenang di dalam keimanan. Jangan diambil sepotong, jangan diambil yang penting hatinya beriman tanpa melihat hal keadaan yang dikecualikan oleh syariat, yaitu mukrah. Atau misalkan orang yang hilang kesadarannya. Hilang kesadaran ini bisa jadi karena misalkan syiddatul farah, karena saking senang gembiranya, seperti hadis orang yang kehilangan perbendaharaannya, perbekalannya. Naam. Maka dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a li syiddati al-farah. Keceplosan, keliru karena syiddatul farah. Orang karena saking gembiranya seketika itu, efek spontanitas dia, berarti kan itu namanya zuhul. Zuhul itu hilang kesadaran, bukan maknanya hilang kesadaran itu gila, tidak, tapi hilang kemawasan dirinya itu, kemawasan otaknya itu bergeser sepersekian. Nah, maka di sini dia diposisikan sebagai seorang yang ketika itu akalnya bergeser. Nah, dalam artian hilang akalnya ketika itu. Ini dikecualikan karena beban taklif itu ada pada akal. Naam. Jadi jangan dikiaskan kemudian dengan hadis itu dimutlakan bahwa orang yang berbicara kekufuran harus dilihat kepada hatinya dulu. Dilihat dia tekstualnya dibicara kekufuran atau melakukan kekufuran itu atas dasar apa. Kalau lafaz-lafaz itu lafaz-lafaz negatif, kufur, naam, enggak dipersyaratkan padanya qasdul kufur, meniatkan, memaksudkan kekufuran. Sekedar dia memaksudkan perbuatan dan ucapan itu jatuh kekafiran padanya. Seperti ayat la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dia enggak memaksudkan sengaja untuk biar kufur, tidak. Ayat sendiri menjelaskan innama nakhudhu wa nal'ab, kita cuma bersenda gurau. Tapi kan tidak dipersyaratkan di situ qasdul kufur. Allah tetapkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum karena mereka sengaja memaksudkan al-fi'l wal qaul. Naam. Jadi tegak hukum kekufuran padanya. Kemudian tidak dipersyaratkan melihat kepada niat pelakunya karena makna dari ucapan itu termaksudkan oleh pelakunya. Walaupun niatnya hanya bersenda gurau, bisa diperhatikan. Nah, jadi jangan tersamarkan permasalahan yang ada. Hatta ketika ulama berfatwa, menjelaskan hadis ini, seseorang atau seorang penuntut ilmu yang memiliki dasar dan tahu permasalahan yang sedang dibahas, dia bisa meletakkan permasalahan itu pada tempatnya, sehingga memahami kalamnya ulama pada porsinya, sesuai porsinya. Makanya salah satu ditekankannya seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu dengan baik, ya biar dia bisa memahami kalam syara' dan juga pemahaman atau pendalilan dari para ulama, bagaimana mereka berfatwa. Naam. Jadi tidak ada yang kontradiksi sebenarnya pada fatwa-fatwanya para ulama ahli sunnati wal jamaah, semua pada porsi dan tempatnya. Hanya saja yang menjadi muskilah itu pemahaman orang yang gagal paham itu tadi. Naam. Faman fa'ala al-kufra aw nataqa bih wa huwa laysa mimman yu'daru bil jahli fa innahu yukaffaru bi ainihi. Siapa saja yang melakukan kekufuran
atau mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan dia itu bukan orang yang layak untuk diberi udzur atas ketidaktahuannya. Telah berlalu keadaan udzur bil jahal, ada dua keadaan padanya. Nah, kondisi orang yang tidak mungkin untuk diberi udzur atas ketidaktahuannya dalam pokok-pokok agama, dia melakukan perbuatan mengucapkan ucapan kekufuran. Naam, tidak sedang dalam keadaan terpaksa, tidak pula sedang hilang akalnya, dan tidak pula dia hilang akalnya, naam, gila. Fa innahu yukaffaru bi ainihi, maka dia divonis takfir, dikufurkan secara personal dia. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya Allah tegak berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dan rasulnya. Wa nahkumu alaihi bil kufri, dan kita menghukumi atasnya dengan kekufuran. Ini kan konsekuensi dari tauhid itu sendiri, nafi dan itsbat. Termasuk dari realisasi penafian, kamu mengkafirkan siapa saja yang Allah kafirkan. Naam. Termasuk konsekuensi rukun nafi. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Nah, termasuk bara'ah ya kamu nafikan keimanan pada orang-orang yang tidak ada padanya keimanan. Ini suatu kelaziman dari tauhid itu sendiri. Amal murji'atul mu'asirah fa bina'an ala ma sabaqa bayanuhu min aqidatihim allati tukhrijul 'amala 'anil iman wa ta'taqidu annahu syartu kamal wa la tukaffiru illa bil i'tiqad. Adapun murji'ah kontemporer, maka berpijak dari apa yang telah lalu dari penjelasan berkaitan dengan akidah mereka, di mana mereka mengeluarkan amal dari iman dan mereka meyakini bahwa amal itu konsepnya hanya syartu kamal, syarat penyempurna saja, makanya mereka tidak mengkafirkan kecuali atas dasar i'tiqad. Fa asbahat la tukaffirul muayyana. Jadilah mereka tidak pernah mengkafirkan secara ta'yin. Makanya mereka menjauh dalam bab ini takfirul muayyan. Mereka tetapkan seluruh bahasan takfir di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sifatnya mutlak, bukan muayyan. Begitu katanya mereka memahami. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak boleh kamu katakan secara ta'yin kepada orang Yahudi kamu kafir. Cukup katakan Yahudi itu kafir, mutlak kan? Nasoro itu kafir. Tapi kepada orang Nasrani pemeluknya kamu tidak boleh mengatakan kafir. Sampai sedemikian. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa konsep takfir di dalam syariat itu sifatnya mutlak, tidak boleh kamu ta'yin. Nah, itu yang paling parah. Adapun mereka kebanyakannya menjauh dari perkara takfirul muayyan kepada individu yang menisbatkan kepada Islam, kepada la ilaha illallah. Kenapa? Kembali ke inti dasar akidah mereka. Karena na'am asyhadatan itu cukup dengan an-nutqu bil lisan dan i'tiqad bil janan. Na'am. Hanya cukup diyakini. Adapun amal itu syartu kamal. Makanya mereka tidak mentakfir secara muayyan. Fataqul, mereka mengatakan la nukafirul muayyana hatta law sajada lis-sanam. Kami tidak mengkafirkan secara spesifik, secara personal tunjuk hidung kepada pelakunya walaupun dia itu bersujud untuk berhala. Fahum qad yarawna anna al-fi'la kufrun walakin yaquluna la tukaffir al-muayyana. Mereka memandang bahwa perbuatannya memang kufur, ucapan itu kufur, tapi mereka mengatakan tidak boleh, jangan kamu mengkafirkan secara ta'yin. Apa propagandanya? Tidak setiap kekufuran maka pelakunya menjadi kafir. Nah, tidak setiap pelaku kekufuran atau pengucap kekufuran maka pelakunya kafir. Berbeda antara fi'il dan fa'il. Tapi mereka kan maunya digeneralisir. Naam. Naam, memang berbeda antara fi'il dan fa'il. Tapi lihat hukum asal itu, siapa yang melakukan kekufuran maka dia kafir. Baru kita bicara di situ pengecualian. Naam, apa pengecualiannya? Ketika dia mukroh, ketika dia tidak sadarkan diri. Ini baru berbeda antara fi'il dan fa'il, al-qaul dan qail. Naam. Adapun membangun pijakan dasarnya kemudian di atas itu mereka lari menjauh dari permasalahan takfir al-muayyan, bahkan mereka vonis orang-orang yang berpegang dengan takfir al-muayyan berdasarkan dalil secara syara', mereka tuduh sebagai takfiri, sebagai khawarij. Naam. Li'annahum yurji'una al-kufra ila li'tiqadil qalbi.
Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang berjubah salafiyah berdakwah mengatasnamakan dakwah salafiyah, kemudian terhadap konsep takfirul muayyan mereka katakan, "Oh, kamu takfiri." Naam. Karena dia terpapar irja. Li'annahum yurji'una al-kufra ila li'tiqadil qalbi. Harus tahu asal permasalahannya itu kenapa mereka begitu. Karena mereka mengembalikan kekufuran itu, mereka kembalikan kekufuran pada masalah i'tiqadul qalbi. Kama marra ma'ana fi babi la kufra illa bi'tiqad. Sebagaimana telah berlalu dalam bab la kufra illa bi'tiqad. Wa min thamma, dari sinilah berpijak dari sini yatawassa'una fil udhri bil jahli. Jadi konsep masalah udhur bil jahl yang ada di medan dakwah ini bukan tanpa sebab. Ada maksud di sana mempropagandakan la kufra illa bi'tiqad. Na'am, wal iman wal i'tiqad wal amal syartu kamal. Ujung-ujungnya ke situ porosnya. Dan ini madhab Murji'atul Jahmiyah. Wa min thamma yatawassa'una fil udhri bil jahl. Dari pijakan itulah mereka berluas-luas dalam permasalahan udhur bil jahl. Lihada yaqulu ahaduhum hadahullah. Oleh karena itu salah seorang dari mereka mengatakan inna bahthal udhri bil jahli raji'un ila inzalil hukmi 'ala al muayyan. Ma'al ittifaqi 'ala anna al fi'la nafsahu kufrun. Sesungguhnya pembahasan udhur bil jahl ini kembalinya kepada menjatuhkan hukum kepada individu. Jadi siapa yang mengatakan tidak diberi uzur atas kejahilannya berarti kamu mentakyin. Nah, karena pembahasan berkaitan dengan uzur bil jahl, berarti mereka lazimnya mereka mentakyin. Begitu katanya. Mereka lazimkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu na'am berluas-luas dalam mentakyin takfir secara muayyan. Ma'al ittifaq ala anna al-fi'la nafsahu kufrun. Semua bersepakat, mau Murji'ah, na'am, dan ahli sunnah, ya perbuatannya itu kufur, walakin la yukaffaru. Tapi tidak boleh untuk dikafirkan pelakunya. Kenapa? Li'annal kufra yakunu bil i'tiqadi 'indahu. Karena kekufuran di sisi dia itu hanya berdasarkan i'tiqad. Wala budda an yafhama wa yaqtani al musyriku 'indah. Enggak cukup i'tiqad, harus paham dulu. Lah, untuk sebelum paham, kamu tegakkan dulu hujjah, karena hukum asal hujjah belum tegak di sisi mereka. Naam. Kalau sudah kamu tegakkan hujjah, nggak bisa. Kamu siapa untuk menegakkan hujjah? Harus ulama. Naam. Wah, ulama nggak ada di sini. Ustadz bukan ulama. Naam. Repot sudah. Ulama yang kayak gimana? Ulama di Saudi yang kayak gimana ulama? Repot sudah. Kemudian kalau ulama itu pun datang menegakkan hujjah, dia yang ditegakkan hujjah padanya harus paham. Paham dari sisi bagaimana pahamnya? Dari sisi bukan sekedar paham makna, tapi harus syubhat-syubhat yang ada di benaknya itu harus hilang, yang bercokol di otaknya itu harus hilang. Nah, kalau sudah hilang, nggak cukup juga. Dia harus menerima sepenuhnya, yaqtani, puas sudah. Baru kalau sampai dalam tahapan itu dia masih memilih kekufuran, maka dikafirkan. Yang mengkafirkan siapa lagi? Kembali lagi ke ulama. Nah, begitu katanya mereka. Hakikatnya mereka di atas madhab al-Jahmiyah. Makanya yang nggak tahu duduk perkaranya, Jahmiyah gimana kok disamakan dakwah salafiyah? Dia mendakwakan dakwah salafiyah kok dituduhkan Murji'ah, Jahmiyah lagi. Dia juga Naam, tidak tahu asas permasalahan Jahmiyah juga, Irja juga. Jadi dia terbawa perasaan dulu. Yang bermain perasaan tanpa dia mengetahui duduk akar permasalahannya seperti apa dan efek atau dampak dari pemikiran tersebut. Wa su'ila Syekhul Fauzan hafizahullah, hal itlaqatis salafi fi takfiri a'yanil Jahmiyah? Apakah ketika para salaf di dalam kitab-kitab salaf, ketika mereka secara tekstual dohir itu mengkafirkan individunya para Jahmiyah? Contohnya misalkan apa? Katakfiri Syafi'i li Hafs al-Fard. Hafs al-Fard ini tokoh Mu'tazilah di masanya, sering adu argumen sama Syafi'i. Qala bi khalqil Qur'an, dia mengatakan Al-Qur'an makhluk. Faqala lahu Syafi'i, maka Asy-Syafi'i mengatakan kepada dia, kafarta billahil adim. Kamu telah kafir kepada Allah. Kama naqala dzalika al-Lalika'i fi syarh usul i'tiqadi ahli sunnah. Riwayat dari Asy-Syafi'i yang mengkafirkan Hafs ini disebutkan oleh Lalikai dengan sanadnya di dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, ada di maktabah di bawah. Nah, tekstual-tekstual seperti ini apakah maksudnya di sini
mutlak atau hanya sekedar atau mentakyin. Nah, atau hanya sekedar yang dikafirkan itu perbuatannya, bukan pelakunya. Paham? Ini yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Walaupun di sana ada ibarah dari beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya tekstual seperti ini kalau didapati dari a'immatus salaf, misalkan kafarta billahil adim, ucapannya Syafi'i kepada Hafiz Al-Fard tadi Al-Mu'tazili, yang dimaukan dengannya adalah takfir lafadznya atau fiilnya, bukan individunya. Tapi kan ini dhanni. Sifatnya apa? Dhanni. Ijtihadnya ulama tersebut mendudukkan tekstual zahir dari kalamnya a'immah. Contohnya misalkan kita pahami, kita buka di sebuah kitab di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah, kita dapati Asy-Syafi'i mengatakan kepada Hafiz Al-Mu'tazili, kafarta billahil adim. Kalau diterjemahkan apa? Kafarta, kamu telah kufur kepada Allah. Lah ini yang dimaksudkan ini tekstualnya takfir kepada muayyannya atau kepada perbuatannya. Kalau secara tekstual kafarta khitab anta. Di mana anta kafir billah. Sementara di sana ada ulama yang mengatakan ini maksudnya takfir lafaz atau fiilnya. Taib dari sisi mana? Apakah qat'i sementara tekstual zahirnya itu sebaliknya secara muayyan kepada pelakunya? Wa ka takfiril Jahm bin Safwan wa Bishr al-Marisi, dan tekstual redaksi dari para salaf ketika mengkafirkan Jahm bin Safwan dan Bishr al-Marisi, semuanya tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan tokoh Murji'ah. Kelaziman ya, Jahmiyah itu Murji'ah. Naam. Wa Nadhdham, Nadhdham ini juga tokoh Mu'tazilah di masanya Ibrahim bin Sayyar al-Basri. Wa Abu al-Hudzail al-Allaf, sama, dia Syekh Mu'tazilah di Basrah. Pemegang panji i'tizal di negeri Basrah. Ada redaksi dari para imam mentakfir mereka. Kama dzakara dzalika Ibnu Battah fil Ibanati Sughra, sebagaimana disebutkan dalam Al-Ibanatu Sughra karya Ibnu Battah. Redaksi dari beberapa salaf bahwasanya mereka mengkafirkan, bahwasanya para salaf mengkafirkan mereka. Yuradu minhu takfiru a'yani haula am takfiru alfadhihim la a'yanihim. Ditanyakan kan Syekh Shalih Al-Fauzan. Tekstual redaksi seperti ini yang kita dapati di kutub-kutub salaf, kutub-kutub akidah. Apakah yang dimaksudkan mereka itu mentakfir secara personalnya kepada pelakunya, atau hanya mengkafirkan lafaz-lafaz na'am dan perbuatan-perbuatan pelakunya, bukan kepada sosok individu pelakunya? Jelas. Fa'ajaba, maka Syekh menjawab, man nataqa bil kufri aw fa'ala al kufra fa innahu yukaffaru bi ainihi. Hukum asal, siapa yang mengucapkan kekufuran dan melakukan perbuatan kufur, maka dia ditakfir, divonis kufur secara personalnya. Faman fa'ala al kufra aw nataqa bih, siapa yang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, dan dia pada perkara akidah, perkara usuliyah, atau perkara-perkara far'iyah yang itu ma'lumah minad din bid-darurah, perkara-perkara fikih yang itu ma'lum, darurat untuk diketahui dalam agama. Wa huwa laisa mimman yu'dzaru bil jahli, di mana pelakunya bukan termasuk kategori orang yang bisa diberi udzur atas kejahilannya. Dari sisi apa? Dari sisi ini keadaan keberapa ini? Keadaan keberapa ini orang yang dikecualikan dalam kasus ini? Hah? Keadaan pertama yang tidak sama sekali sampai padanya dakwah. Tidak sama sekali sampai padanya ilmu. Terputus, terisolasi dari dunia luar. Berarti kan mereka memang tidak menisbatkan kepada Islam. Ya gimana bisa menisbatkan Islam orang terputus sama sekali? Ini bukan bahasannya. Yang dibahas di sini wa huwa laisa mimman yu'dzaru bil jahli, yaitu keadaan kedua. Orang yang tidak layak untuk diberi udzur padanya. Kenapa? Dia tinggal di antara kaum muslimin, dia menisbatkan kepada Islam, dan Islam punya syarat-syarat. La ilaha illallah itu punya syarat. Ketika dia ucapkan, dia harus ketahui maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Harus ketahui konsekuensi dan tuntutannya. Laisa mimman yu'dzaru bil jahli. Dalam keadaan demikian tidak diberi udzur dalam pokok-pokok akidah,
yang agama tidak bisa tegak kecuali dengannya, tidak pula diberi udzur dalam cabang-cabang fikih yang darurat untuk diketahui seperti rukun Islam, wajibnya rukun Islam, haramnya zina, khamr, khinzir, sesuatu yang ma'ruf bid-darurah. Kalau seperti itu keadaannya, fa innahu yukaffaru bi'ainihi, maka dia divonis kufur secara personalnya. Wa nahkumu alaihi bil kufri, dan kita hukumi dia di atas kekufuran. Perhatikan bagaimana fatwa-fatwa ulama ketika berbicara tentang seperti ini mutlak. Tidak dikait bahwasanya yang menghukumi haruslah waliul amr, haruslah ulama, tidak, karena ini hukumnya Allah. Ketika kekufuran itu tegak berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya, berlaku hukum. Pengamalan terhadap penafian, rukun penafian al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Karena masalahnya berkaitan dengan i'tiqad seorang hamba, meyakini kekufurannya pelaku kekafiran, wajib. Meyakini syiriknya pelaku kesyirikan, ini wajib. Tidak sempurna Islam kecuali dengannya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ini dasar sekali, materi yang mendasar sekali. Adapun jika kita dapati fatwa-fatwa ulama dalam permasalahan ini, kemudian redaksinya itu yang menetapkan vonis ini adalah hakim misalkan, harus paham kamu sebagai penuntut ilmu itu situasi, kondisi, dan duduk permasalahannya. Jika berkaitan dengan penegakan hukum had dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, seperti berkaitan dengan faskhun nikah misalkan, atau khulu, atau misalkan wirasah, ini kan berkaitan dengan orang lain, hukuk, berkaitan dengan hak-hak, ya kembalinya kepada mereka yang berwenang dalam hal ini, waliul amr. Jika didapati waliul amr yang berpegang dengan syariat atau menganggap hukum syariat itu berlaku dalam permasalahan tersebut, begitu. Wa nahkumu alaihi bil kufri. Jadi kita paham mendudukkan permasalahan, jangan belajar itu dapatnya sepotong cuplikan dari YouTube misalkan, sepotong, oh berarti begini, tanpa dia tahu taksil asal permasalahan, situasi, kondisi kasus itu bagaimana, fatwa itu diletakkan bagaimana, memahami kalam ulama. Naam. Wa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah ma'al lajnah daimah, fal bayan wa iqamatul hujjati lil i'dari ilaihi qabla inzalil 'uqubati bih la liyusamma kafiran ba'dal bayan. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah dan didampingi dengan lajnah ad-daimah, para ulama besar di masanya ini semua. Fal bayanu, penjelasan akan haramnya, akan kufurnya, wa iqamatul hujjah, dan penegakan hujjah, lil i'dzari ilaihi qabla inzalil 'uqubati bih, untuk memberikan dispensasi kepada pelakunya sebelum ditegakkan hukum, bukan dalam rangka agar ditetapkan vonis kekafiran itu setelah hujjah ditegakkan. Paham? Begini. Jadi iqamatul hujjah itu pemberlakuannya dalam rangka untuk memberikan jeda dispensasi bagi pelakunya sebelum ditegakkan hukum. Kufur loh ini. Rujuk tidak, kalau tidak rujuk, kat, ukubahnya hukuman mati. Untuk itu, bukan berkaitan dengan apakah dia itu kafir atau tidak. Dia sudah kafir sebelum iqamatul hujjah ini, sudah kafir. Jadi iqamatul hujjah bukan dalam rangka untuk memastikan, menetapkan hukum kafirnya atau tidak. Kafir sudah setelah dia melakukan kekufuran, itu kufur. Begitu, ini salah kaprahnya Murji'ah dalam memahami permasalahan yang ada. La liyusamma kafiran ba'dal bayan. Kan mereka berpendapat, belum diiqamatul hujjah berarti dia mukmin, muslim, walaupun melakukan kesyirikan dan kekufuran sedemikian rupa. Fa inau yusamma kafiran bima hadatsa minhu. Dia itu kafir atas dasar apa yang telah terjadi darinya. Contohnya apa? Min sujudin li ghairillah, seperti sujud kepada selain Allah. Sebelum penjelasan, kaidahnya al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya tetapnya sesuatu di atas sesuatu. Sementara sesuatu itu tetap, yaitu zahir perbuatan dia yang kufur. Ya sudah, ya ditetapkan kufur, ya kufur. Dia dinamakan kafir, berarti tegak hukum padanya, vonis kufur, karena dasar apa yang telah terjadi darinya berupa sujud kepada selain Allah. Naam, au nadrihi qurbatan,
atau karena dia nadar kepada selain Allah dalam rangka untuk bertaqarrub. Na'am, au dzabhihi syatan mathalan li ghairillah, atau tindakan dia berkurban mempersembahkan kambing sesembelihan tersebut kepada selain Allah mubasyarah. Sekedar terjadinya fi'il itu dia kafir walaupun belum ditegakkan hujjah, dalam artian penegakan hujjah di situ walaupun belum bayan, walaupun belum dilakukan bayan, karena bayan itu keterkaitannya berkaitan dengan inzal al-uqubah. Wa marra fil babi sabiqi anna Syekh Ibn Baz rahimahullah su'il. Nah, telah berlalu juga, telah kita baca, as-su'al hal yajibu 'alal 'ami an yukaffira man qama kufruhu aw qama fihi al-kufru? Apakah wajib bagi seorang awam untuk memvonis kafir kepada orang yang melakukan kekufuran atau padanya terdapat kekufuran? Al-jawabu idza thabata 'alaihi ma yujibul kufra kaffarahum al-mani'. Kalau tetap apa yang ada pada pelakunya yang berkonsekuensi kekufuran, ya dia kafirkan apa yang menghalangi. Idza thabata 'indahu ma yujibul kufra kaffarahu. Naam, apabila tetap di sisinya orang awam tadi apa yang konsekuensinya itu kufur, ya tentunya berdasarkan dalil kan. Naam, kafarahu. Mithla ma nukaffiru Aba Jahlin wa Aba Talib wa Udbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Naam, wa dalilu ala kufrihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum yauma Badrin. Naam, sebagaimana kita kafirkan tokoh-tokoh musyrikin. As-su'al ba'dun nas yaqulu al-mu'ayyanu la yukaffaru. Sebagian orang mengatakan secara spesifik individu personal itu tidak boleh divonis kafir. Al-jawab hada minal jahal, katanya Syekh bin Baz, itu termasuk kebodohan dia. Idza ata bi mukaffirin yukaffaru, kalau dia telah melakukan perbuatan yang konsekuensinya kafir, ya divonis kafir. Wa su'ila Syekhul Fauzan hafizahullah, ini berkaitan dengan individu hamba tersebut. Dari sisi misalkan apa? Ya kamu jangan makan sembelihan dia. Naam. Ya kamu jangan sholat di belakang dia. Kan berkaitan dengan hak hak yang paling asasi bagi seorang hamba tersebut. Naam. Tidak melazimkan juga dia harus koar-koar fulan kafir, tidak. Ini kaitannya masalahnya amalannya hamba itu sendiri. Tidak ada yang boleh mengintervensinya. Naam. Wa su'ila Syekh Al-Fauzan hafizahullah hal nukafiru man sajada li sanamin aw dhabaha li qabrin aw nantadiru hatta nuqima alaihi al-hujjah. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah kita memvonis kafir orang yang sujud untuk berhala atau menyembelih untuk kuburan, atau kita tunggu sampai tegak padanya hujjah? Fa ajaba huwa yukaffaru bihadza. Dia divonis kafir atas yang demikian itu. Soalnya konsep ini yang ditetapkan oleh Murji'ah ribet juga. Hatta nuqima alaihi al-hujjah. Sementara yang boleh menegakkan hujjah ulama. Terus mereka katakan enggak ada ulama di sini, ya. Berarti enggak ada hukum sudah. Kalau gitu bagaimana? Ya sudah berlangsung muamalah dan segala konsekuensi yang ada ditegakkan padanya hukum Islam. Jadi bagaimana? Fa ajaba huwa yukaffaru bihadza lakin anta tahkumu ala fi'lihi bil kufri wa tukaffiru fi dhahir. Tapi kamu hukumi atas perbuatannya dengan kekufuran dan kamu vonis pelakunya itu dengan kekafiran secara zahir, apa yang tampak padamu. Tsumma ba'da dzalika tunasihuhu. Kemudian setelah itu kamu nasihati. Kufurnya sudah tegak belum? Sudah, sebelum dinasihati kekufuran sudah tegak. Tapi dakwah kan tetap. Seruan untuk berdakwah tetap harus ditegakkan. Nah, fa in taba, kalau dia bertaubat, wa illa fa innahu yu'tabaru kafiran zahiran wa batina. Kalau dia mau bertaubat ya sudah. Nah, tapi kalau dia tidak mau bertaubat, fa innahu yu'tabaru kafiran secara zahir dan batin. Kafirnya ini kafir asli atau kafir baru setelah nasihat? Ya asl. Nah, fa innahu yu'tabar kafiran ay min qablu wa min ba'd. Wasfaila fadilatu Syekh Al-Fauzan hafizahullah ma qaulukum fi man yaz'umu minal mu'asirin anna takfir al-mu'ayyan min ubadil qubur mas'alatun khilafiyah wa yaz'umu annahum ghairu kuffarin asliyin. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang belakangan ini? Naam, dan di sini yang dimaksudkan ya tokoh-tokoh yang menisbatkan kepada ilmu. Mereka berpendapat bahwa saya takfir secara muayyan personal itu dari kalangan para penghamba kubur, ini masalah khilafiyah, sudahlah tidak usah ribut-ribut padanya. Wa yaz'umu, dan mereka menyangka bahwa saya annahum ghairu kuffar asliyin. Mereka enggak sama, mereka itu bukan orang kafir yang memang secara asli. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hada qaulun fasidun natijatuhu al-jahlu. Ini ucapan rusak. Dampak dari kebodohan.
Alladzi yaf'alu syirka yuhkamu alaihi biriddah. Ini secara asal loh ya. Kita enggak melihat kepada sampai padanya dakwah atau tidak. Naam. Alladzi yaf'alu asyirka yuhkamu alaihi biriddah. Walladzi yaf'alul kufra yuhkamu alaihi bil kufri fima yadhharu lana. Yang melakukan kemurtadan, kekufuran yang dihukumi sesuai dengan apa yang nampak bagi kita. Wa nutabbiqu alaihi ahkamal kuffar, ya kita terapkan atasnya hukum-hukum kepada orang kafir. Fa idza mata lam nadfanhu fi maqabiril muslimin. Kalau dia mati ya jangan kita kuburkan ke kuburannya orang muslim. Kalau antum punya kuasa di situ, naam, jangan dikuburkan, enggak boleh. Tapi kalau antum rakyat jelata biasa, masyarakat biasa ya kan enggak bisa juga melarang, diam aja, naam, tapi jangan ikut mensolati, jangan ikut mengiringi jenazahnya, kan ini hak individu. Kamu tahu, kamu hukumi secara individu kamu. Wala yarithu aqaribuhul muslimun, tidak pula kerabatnya itu mewarisinya. Naam. Begitu pula berkaitan dengan hukum waris. Kalau kamu punya kuasa di situ, naam, mengatakan fulan kafir, enggak berhak untuk mewarisi. Naam. Tapi kalau masalahnya enggak ada kuasa di situ ya lain lagi. Tapi ini kan bicara di ranah misalkan yang mahkamah syariah itu ada. Nutabbiqu alaihi ahkamal kuffar. Kita tetapkan, kita berlakukan atasnya hukum-hukum kepada orang kafir. Atas dasar apa? Bimujibi fi'lihi wa qawli. Hanya atas dasar konsekuensi dari perbuatan dan ucapannya. Nahnu ma lana illa dhawahir. Kita ini enggak punya tidak ada bagi kita kecuali apa yang tampak zahir. Naam. Dan yang zahir telah jelas bahwasanya konsekuensinya kekufuran. Nahkumu 'ala dhahir, kita tetapkan sesuai dengan zahirnya. Wa amma fi ma bainahu wa bainallahi fallahu absaru bihi wa a'lam. Adapun antara dia dengan Allah, maka Allah lebih tahu. Kalau memang itu dia adalah orang yang memang yu'dzar mithluhu bil jahl, memang yang semisalnya itu diberi udzur atas kejahilannya. Ini dalam keadaan yang keberapa? Yang pertama. Nah, dalam keadaan yang pertama, kalau yang semisalnya itu memang diberi uzur, tidak sampai padanya akses dakwah sama sekali, nah, tidak pula dia menisbatkan kepada Islam, maka Allah lebih tahu. Tapi hukum di dunia kan secara zahir. Urusan di akhirat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, pemberlakuan pemastian azabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita ta'yin. Tapi secara zahir apa yang dia lakukan di dunia ya dia kafir. Naam. Atau kepada mereka yang menisbatkan kepada Islam. Naam, dan dia jahil terhadap permasalahan-permasalahan furu' yang sifatnya misalkan darurat. Naam. Tapi keadaannya bagaimana? Haditsu ahdin bil Islam, baru masuk Islam dia tidak tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, sementara akses informasi untuk sampai ke situ dia belum dapat, terburu meninggal, belum sempat beramal, terburu meninggal, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana ma'dzuran fa hadza amruhu ila Allah. Kalau dia memang orang yang ma'dzur dan yang tahu dia ma'dzur atau tidak, siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, karena masalah hati. Naam. Adapun yang zahir ya kita hukumi sesuai tuntutan yang zahir. Nahnu la nahkumu 'alal qulub, kita enggak bisa menghukumi atas apa yang ada di dalam hati. Khilafan lil Murji'ah, beda dengan Murji'ah, mereka tahu menjazam apa yang ada di dalam hati dengan mengitsbat aslul iman. Naam. Wa inna ma nahkumu 'ala ma yadhharu lana, hanyalah yang bisa kita tetapkan sesuai dengan apa yang tampak bagi kita. Faman adharal kufra wa syirka hakamna 'alaihi bil kufri wa syirki. Siapa yang menampakkan kekufuran dan kesyirikan ya kita tetapkan kekufuran dan kesyirikan. Wa tabbaqna 'alaihi ahkam syirki wa ahkam al-kufri. Sawa'an kana muayyanan aw ghaira muayyanin. Kita tetapkan, kita berlakukan hukum-hukum kesyirikan dan kekufuran sama saja kepada individu secara personal ataupun secara umum, secara mutlak. Naam. Baik, itu permasalahan takfir al-muayyan. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.